Halo, nama saya Sani Stefani Berbarus dengan NIM 221122612. Di video kali ini, saya akan mewawancarai kelima tokoh agama tentang kerukunan agama yang ada di negara Indonesia. 3 diantaranya agama Kristen Protestan, 1 diantaranya agama Katolik, dan 1 diantaranya agama Islam. Penasaran dengan hasil wawancara saya? Stay tune terus! Baik, yang pertama saya sedang bersama dengan narasumber saya dari tokoh agama Kristen Protestan bersama dengan Bapak Pendeta Elia Bermanasih Haji MDH yang bertugas melayani di Gereja Batakaro Protestan Rungkun Rimbun Baru, Klasis Medan Kampung Malang. Selanjutnya, sekarang saya bersama dengan salah satu tokoh agama Kristen Protestan dengan Ibu LS Pinonai Bahus sebagai pengkhotbah di Gereja Metodis Indonesia Mahanai. Selanjutnya, saya sekarang bersama dengan tokoh agama Kristen Protestan dengan salah satu Ibu Elida Bruce Sembiring, SPAP, yang bertugas sebagai pertua di Gereja Batakaro Protestan di Rungkun Rimbun Baru. Selanjutnya, saya sekarang bersama dengan salah satu tokoh agama Katolik bersama dengan Bapak Darson Tarigan SPD yang bertugas sebagai DPPH Parauki Santo Yohanes Paulus II Namo Pecawin Tunjungan dan sebagai Sekretaris BKAG Kecamatan Petaling Baru. Dan yang terakhir, saya sekarang bersama dengan salah satu tokoh agama Islam dengan Ibu Mas Lia Lubis sebagai pensiunan guru pendidikan agama Islam di SD Kecamatan Petaling Baru. Selamat malam. Mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia kan, secara demografi, secara wilayah Indonesia kan sangat luas dan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar dan di setiap pulau ada beberapa agama yang mayoritas dan ada yang beberapa pulau yang dimana ada beberapa agama yang minoritas. Secara keseluruhan kalau saya melihat kerukunan umat beragama di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik ya, dan nilai-nilai toleransi yang ada di dalam diri rakyat Indonesia itu mengajarkan agar lebih mengedepankan nilai-nilai kehidupan daripada nilai-nilai dogmatis dalam sebuah agama. Jadi kesimpulannya kerukunan umat beragama di Indonesia ataupun nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia secara keseluruhan sangat baik. Tapi kalau ditarik skalanya, kalau saya bisa menilai skalanya masih berada di skala 7,5. Karena walaupun seperti saya katakan tadi secara keseluruhan toleransi di Indonesia sangat baik, tapi ada beberapa kasus yang menunjukkan di beberapa tempat di Indonesia itu terjadi kasus intoleransi. Contohnya penutupan rumah ibadah, juga pembubaran kebaktian, dan juga pemunculan perda-perda yang mengunggulkan sebuah agama tertentu. Jadi secara keseluruhan saya mengasih skala 1 sampai 10 saya memberikan skala poin 7,5. Ya, kerukunan agama di Indonesia ya sudah berjalan sangat baik. Ya, kalau dari skala 0 sampai 100 bisa dibilang ya di kisaran 90-an ya. Mungkin ya belum sempurna, belum sampai 100, tapi itulah usaha kita masing-masing umat beragama untuk menuju ya ke kesempurnaan tersebut. Mudah-mudahan nanti ya kerukunan itu semakin meningkat seterusnya. Ya, menurut agama Katolik ya dalam menjaga kerukunan itulah tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing umat, tanggung jawab masing-masing agama. Saya rasa di Katolik juga, ya kami umat Katolik akan menghargai daripada agama-agama yang lain. Ya kami selalu menghargai, bahkan menjaga silaturahmi dan penuh dengan toleransi. Dan bukan mungkin hanya dengan ya umat beragama yang lain, tapi mungkin dengan ya istilahnya penganut aliran kepercayaan juga. Ya semoga ya kerukunan yang kita bangun sekarang semakin tahun akan semakin meningkat. Demikian menurut saya. Baik, kalau menurut saya sebagai penganut agama Islam itu baik, udah baik. Karena boleh kita nilai atau kita lihat dari macam mana
praktek agama masing-masing, saling menghargai, saling menghormati, dan terciptalah kedamaian. Menurut saya sudah, kalau kita kira nilai udah bisa lah nilai-nilai 85 sampai 90. Apalagi di daerah kita di sini, aku saling rasanya kita saling menghormati, saling sama-sama kalau ada masyarakat sosial sama membantu, jadi kedamaian atau kerukunan udah tercipta. Secara sederhana saya ingin mengutip dari Alkitab kami, Alkitab kita dari Matius 22 ayat 39. Kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah ajaran dari Tuhan Yesus, di mana mengasihi manusia itu bukan manusia sesama penganut agama, ya, bukan hanya manusia yang kita satu agama, satu kepercayaan, tidak, tapi melewati itu semua. Kenapa? Karena di dalam pemahaman kekristenan, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi manusia yang beragama Kristen, manusia yang beragama Islam, manusia yang beragama Buddha, dan manusia yang tidak beragama sekalipun itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri tanpa membanding-bandingkan, tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau rasnya. Ya, saya rasa semua ajaran agama itu akan mengajarkan kebaikan, terlebih-lebih dalam hal ini adalah kerukunan. Mari ya kita mulai daripada sikap menghargai, ya, sikap toleransi terhadap seseorang. Ya, demikian juga mungkin ya kita harus ya menghormati pemeluk-pemeluk agama yang lain. Bahkan di dalamnya kitab suci ada tertulis, kasihilah sesamamu ya seperti dirimu sendiri. Sesamamu berarti di situ bukan berarti kita satu agama, bukan hanya satu suku dan sebagainya. Sesamamu itulah sama makhluk ciptaan daripada Tuhan. Berarti kita harus mencintai semua orang ciptaan Tuhan. Baik itu lintas daripada istilahnya, baik berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda budaya, kita harus ya saling menghargai dan menghormati. Sehingga demikian ya terbentuklah suatu kerukunan daripada umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Kalau agama Islam aku dari kecil, dari sejak dini udah kita tanamkan dia macam mana itu saling menghormati, saling menghargai, karena satu dari akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Jadi sejak dini kita tanamkan, jadi nanti besar kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, dibawanya lah dari kecil udah tertanam kian di hatinya. Jadi kedamaian sudah ada, jadi saling menghargai, saling menghormati. Untuk menjaga keharmonisan antara beragama, kita harus saling menghargai, saling menjaga dan berpikir positif dan jangan berpikir kotor atau jangan beregois. Apabila ada acara-acara agama lain, contohnya agama Islam, karena dengan ada Kristen, Buddha itu, kita harus saling menghargai dan menghormati. Menunjukkan keharmonisan kehidupan beragama itu bisa juga kita buktikan, contoh seperti perayaan Natal, kita bisa juga menunjukkan kasih kita kepada orang-orang non-Kristen, memberi sesuatu tanda kasih kita. Dan pada saat hari raya kita bisa juga ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Pada saat berbuka puasa kita bisa juga hadir di sana. Itulah tanda kita menunjukkan sikap kita antara beragama. Ya, cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita tinggal berdampingan dengan sesama manusia yang berbeda latar belakang, secara khususnya berbeda agama. Walaupun berbeda ajaran, walaupun berbeda agama, yang merekatkan kita itu adalah pertama kasih.
Itu yang merekatkan kita. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai budaya yang ada pada kita. Yang ketiga, implementasi dari ajaran dari masing-masing agama, seperti di Kekristenan itu seperti kasih, kemudian menyayangi, lemah lembut, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, itu karena kita diwarisi oleh para pendahulu kita nilai-nilai Pancasila. Pancasila, 5 sila di dalam Pancasila itu bisa kita jadikan sebuah pegangan untuk menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat yang heterogen. Saya rasa kalau untuk menjaga kerukunan beragama di dunia, saya rasa harus ada faktor internal dari agama masing-masing kita. Misalnya kami dari umat Katolik, dari umat-umat yang lain, paling tidak yang menjalankan daripada ajaran agamanya dengan taat dan benar. Ya, setiap agama yakin saya pasti menjalankan hal-hal yang baik. Kemudian pemimpin ataupun tokoh-tokoh agama kita itu harus menjalin selalu silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama lain. Saya rasa bisa menjadi bukti nyata baru-baru ini di dalam kunjungan Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia, yang barusan menghadap kepada Tuhan. Ketika dia berkunjung ke Indonesia, dia bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Nazaruddin Umar, yang sekarang ini menjadi Menteri Agama di kabinet kita. Kalau kita lihat bagaimana pertemuan antara seorang pemimpin tertinggi daripada umat Katolik dan tokoh agama Muslim, Islam di negara kita seperti Bapak Nazaruddin Umar, bagaimana kita lihat penuh dengan damai, penuh cinta kasih, bagaimana cium tangan, cium kening. Saya rasa hal itu bisa menjadi teladan bagi umat. Lihat, masing-masing istilahnya pemimpin atau tokoh agama nggak ada yang saling istilahnya bermusuhan dan sebagainya. Tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga kedamaian. Itu dari faktor internal. Kemudian dari faktor eksternal, mari kita hargai kelompok yang minoritas. Meskipun kita mayoritas, bukan berarti kita yang lebih benar. Semua itulah kembali kepada iman kepercayaan kita. Menjaga kerukunan antar agama di dunia ini harus saling menjaga hati, harus saling menghargai, tidak boleh meremehkan agama yang lain, tidak boleh merendahkan agama yang lain, harus saling menghargai. Itu kuncinya. Peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama, pemerintah tidak mengenal, tidak melihat suku, tidak melihat agama, tidak melihat kelas. Dia harus melakukan secara adil, apapun itu, sehingga kerukunan antar beragama itu benar-benar bisa terjalin dengan baik, sehingga agama yang lain juga boleh menghargai agama di luar daripada agama kita. Kerukunan peran pemerintah ini sangat penting. Jadi kita, apalagi Undang-Undang Dasar, ada kebebasan beragama udah dijamin oleh pemerintah kita. Jadi juga pemerintah udah kita tengok memfasilitasi untuk dia antar umat beragama. Kadang dia ada forum-forum difasilitasi oleh pemerintah, macam mana itu kerukunan itu tercapai. Jadi juga pendidikan juga nak mudah diinikan dia. Ada dalam kayak agama Islam ada itu nak pembelajaran tentang kerukunan. Jadi pemerintah sangat peduli dengan kerukunan umat Peran pemerintah sangat banyak untuk menciptakan kerukunan beragama. Pemerintah harus mampu membimbing kelompok radikal agama untuk lebih moderat, menyadarkan supaya mereka dapat hidup rukun dan berdamai, dan memberi contoh-contoh yang terbaik juga, dan mendukung kegiatan-kegiatan di dalam, misalnya contohnya mendukung kegiatan agama. Baik, demikianlah hasil dari wawancara saya. Kiranya kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari
narasumber saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.